Analisis PESTEL adalah metode yang digunakan untuk mengevaluasi faktor-faktor eksternal yang dapat mempengaruhi kinerja suatu perusahaan. PESTEL merupakan singkatan dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, environmental atau lingkungan, dan legal atau hukum. Komponen PESTEL: 1. Politik. Faktor seperti kebijakan pemerintah, stabilitas politik, regulasi perdagangan, dan perpajakan dapat mempengaruhi operasi bisnis. Yang kedua, ekonomi. Faktor seperti inflasi, suku bunga, tingkat pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi mempengaruhi daya beli konsumen dan investasi perusahaan. Ketiga, sosial. Faktor seperti budaya, tren konsumen, demografi, dan gaya hidup menentukan bagaimana suatu produk diterima oleh masyarakat. Implementasi PESTEL pada Gojek. Politik, regulasi transportasi online di Indonesia mempengaruhi operasional Gojek. Ekonomi, pertumbuhan ekonomi digital mendukung bisnis layanan berbasis aplikasi. Sosial, perubahan gaya hidup masyarakat yang semakin bergantung pada layanan on-demand menguntungkan Gojek. Teknologi, Gojek terus mengembangkan AI dan sistem pembayaran digital atau GoPay. Environmental, Gojek mulai mengadopsi kendaraan listrik untuk mengurangi emisi karbon. Legal, kebijakan ketenagakerjaan bagi mitra driver menjadi tantangan bagi Gojek. FRIO Framework adalah alat analisis yang digunakan untuk mengevaluasi keunggulan kompetitif suatu perusahaan berdasarkan 4 kriteria utama. Yang pertama, value atau nilai, rarity atau kelangkaan, imitability dapat ditiru atau tidak, organization kemampuan organisasi untuk memanfaatkan sumber daya tersebut. Berikut contoh FRIO Framework untuk perusahaan internasional dan perusahaan nasional. Analisis FRIO untuk perusahaan Apple. Value, produk inovatif dengan ekosistem yang kuat. Contohnya iPhone, iOS, dan Mac. Rarity, desain premium, loyalitas pelanggan tinggi, dan sistem operasi eksklusif. Imitability atau sulit ditiru, tingkat inovasi yang tinggi dan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak yang sulit ditiru. Organisasi, struktur organisasi yang mendukung inovasi dan efisiensi rantai pasokan. Keunggulan kompetitif, sustainable competitive advantage atau keunggulan berkelanjutan pada Indofood. Value, Indofood memiliki rantai pasokan yang kuat dan luas dari hulu ke hilir, termasuk bahan baku sendiri, perkebunan kepala sawit, perkebunan kelapa sawit, gandum, dan lain-lain, produksi, distribusi, hingga penjualan. Merek yang kuat seperti Indomie, Popmie, Supermie, dan lainnya yang sangat populer di Indonesia dan beberapa negara lain. Inovasi produk yang terus berkembang sesuai tren dan kebutuhan pasar, seperti mie instan sehat dan produk berbasis nabati. Rarity atau langka, skala produksi besar. Indofood memiliki kapasitas produksi yang sulit ditandingi
oleh pesaing lokal. Jaringan distribusi luas, Indofood memiliki akses ke berbagai kanal distribusi, mulai dari retail modern, pasar tradisional, hingga ekspor ke luar negeri. Merek yang sudah melekat di masyarakat. Produk Indofood, terutama Indomie, sudah menjadi ikon di berbagai negara. Imitability, sulit ditiru. Keunggulan rantai pasokan sulit ditiru oleh pesaing karena butuh investasi besar dan waktu lama untuk membangun ekosistem serupa. Brand equity yang kuat, pesaing mungkin bisa membuat produk serupa, tetapi sulit menyaingi loyalitas pelanggan Indofood. Efisiensi produksi yang tinggi dengan teknologi modern dan pengalaman bertahun-tahun dalam industri makanan. Organisasi, Indofood memiliki manajemen yang kuat dengan strategi bisnis yang terarah dan adaptif terhadap perubahan pasar. Diversifikasi bisnis mulai dari mie instan, bumbu, makanan ringan, produk susu hingga agribisnis membuat perusahaan tetap stabil dalam berbagai kondisi ekonomi. Investasi dalam riset dan pengembangan untuk menghadirkan inovasi produk dan meningkatkan efisiensi operasional. Kesimpulan dari analisis Frio yang sudah disebutkan sebelumnya, perusahaan yang memiliki keunggulan berkelanjutan atau sustainable competitive advantage adalah mereka yang memenuhi keempat faktor Frio dengan baik. Apple, Tesla, Amazon, Gojek, Pertamina, dan Indofood telah membangun ekosistem bisnis yang sulit ditiru oleh pesaing, sehingga mereka tetap unggul di industrinya masing-masing. Mudah-mudahan bermanfaat.